Irjen Polisi yang saya hormati, Bapak Haji Sudiarjo BSC selaku Ketua GMBK Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh undangan yang terhormat. Saya jadi merinding, jadi ngerdek karena dengan sebutan oleh MC tadi bahwa saya mewakili Pak Wakil Gubernur. Saya ralat bahwa itu salah, karena baik secara prosedural maupun mekanisme ini semuanya salah. Saya ini bukan siapa-siapa. Gus Ipul itu dengan saya memang baik, dekat. Kebetulan karena sama-sama NU-nya Pak, sama-sama pengurus pusatnya. Beliau juga salah satu ketua PBNU dan saya selaku ketua umum di salah satu Banom NU, yaitu di jajaran Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang disebut dengan Jatman. Saya termasuk teman sejawat dengan dengan Habib Lutfi. Beliau selaku Rois Amnya dan saya selaku Mudir Amnya atau selaku ketua umumnya di bidang thariqah ini. Jadi sama-sama ketua umum dengan Pak Bibi, ya. Dan sama-sama kantornya di Jakarta juga. Kapasitas saya awalnya memang diundang untuk doa, begitu ya Pak Sudiarjo. Setelah berkembang, tahu Pak Wakub dan datang, tadi kemudian saya diminta untuk ini memberikan sambutan, tapi beriringan dengan doa. Ini saya lihat pisah ini dengan doa. Tidak apa-apa untuk tidak mengurangi permintaan dengan rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Pendek kata bahwa dalam hal ini saya pertama mengucapkan selamat Sudiarjo dengan kawan-kawan atas dikukuhkannya tadi sebagai pengurus GMBK Jawa Timur. Cuma masa baktinya saya nggak tahu, dari tahun 2016 sampai seumur hidup nggak ada, dan mungkin SK-nya juga tidak tertulis begitu. Ini perlu, ini soalnya organisasi mesti harus ada batas. Yang umumnya paling tidak ya 3 tahun, tapi provinsi ya 5 tahun lah. Di samping selamat, saya juga menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Saya setuju dengan pendirian organisasi ini, yaitu Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Korupsi ini atau memerangi korupsi ini memang penting, dan kita lihat bahwa korupsi itu sudah merajalela di mana-mana, di semua tingkatan, di semua lini, mulai dari tingkat yang paling bawah, desaan,
sampai pusat. Kalau dulu ini tidak mengenal istilah korupsi, jadi nggak ada apa-apa dulu, karena mungkin belum membudaya dan juga belum apa namanya belum terkenal seperti sekarang. Dulu itu paling ada hanya istilah ngentip gitu saja, padahal nilainya kadang-kadang juga sama gitu ya. Wah, dulu jadi kepala desa itu dengan bebasnya berbuat begini begitu, tidak ada orang tahu, dan bahkan semuanya takut dengan kepala desa. Walaupun ada subsidi masuk berapa kali aja nggak ada orang tahu, dan digunakan untuk apa saja nggak tahu. Ada sapi gede-gede masuk, terus dikira itu sudah punyanya Pak Lurah gitu aja. Itu dulu. Sekarang ini setiap ada apa-apa semua tahu. Ada tamu agak mencurigakan gitu, semuanya tahu. Ada apa Pak Lurah kok ditamui orang-orang begitu? Nah, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa selain memang zamannya, memang kita harus berusaha untuk dandani dan membangun negeri ini supaya menjadi baik. Negara ini kalau baik, insya Allah rakyatnya juga akan merasa tenang, ayem, bahkan akan merasakan kesejahteraan dan lain sebagainya, akan bisa dinikmatinya. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau berbicara korupsi tentunya harus diurut kenapa terjadi korupsi. Jadi akar masalahnya ini harus dicari. Sekarang ini hampir semua orang itu kesangkut masalah begitu. Ini permasalahannya apa? Yang salah itu siapa? Saya pikir kita semuanya kalau disalahkan orang nggak mau, selalu ingin menyalahkan orang lain. Begitu pula orang yang disalahkan juga akan kembali kepada ya orang lain lagi. Ini saya kira permasalahannya karena sama-sama salah. Kita lihat kalau sudah ada pemilu kada, pemilu apa saja ya, mulai dari pilkades, mulai terus kemudian pemilihan legislatif, DPR, pemilihan kepala daerah sampai presiden. Kenapa? Sebab rakyatnya sendiri itu kalau tidak dikasih uang juga tidak mau. Betul ya? Ya. Mau jadi calon DPR itu sekarang kalau udah punya uang itu susah. Dan kalau dikasih sedikit, dia akan mencari yang lebih banyak. Siapa yang ngasih saya paling banyak, itulah nanti yang menjadi pilihan saya. Umumnya seperti itu. Lah, begitu jadi, ini tidak kemudian langsung orientasinya ini membangun masyarakat, membangun negerinya, tidak, tapi orientasinya kapan uang saya tadi yang hilang itu bisa kembali. Betul ya kira-kira? Nah, ini persoalan yang kadang-kadang ya penting lah pokoknya itu ya. Itu. Lain dengan dulu, karena saya juga pernah jadi DPR. DPR waktu saya di Orde Baru itu nggak ada gitu-gituan, nggak ada. Dan kalau nggak kokoh bener nggak akan dicalonkan. Iya tak? Ya. Masuk partai itu
dan DPR harus partai. Itu saja ada jenjang. Mau jadi pengurus anak cabang kalau tidak pernah jadi pengurus ranting nggak bisa. Mau jadi pengurus cabang kalau tidak pernah jadi anak cabang nggak bisa. Begitu pula sampai pusat. Mau jadi calon DPR sedikit-dikitnya harus menjadi pengurus 5 tahun baru bisa calon DPR. Dan termasuk orang-orang yang punya karya di situ, tokoh. Nah sekarang ya siapa punya duit siapa saja boleh, goceng-goceng diraupi boleh, tanpa ada kaderisasi macam-macam. Ini yang mesti harus digarap Pak Ketum. Betul. Ini semuanya menjadi persoalan. Kemudian kenapa menjadi korupsi? Ya karena begitunya. Ya. Persoalan ekonomi ini bisa dipengaruhi karena korupsi tadi, tapi urusan ekonominya itu sendiri kita juga harus tahu. Insya Allah. Allah. Allah.